Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas virtual. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Zalzabila Safira dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita memang diharuskan untuk banyak berkegiatan di rumah. Nah, salah satunya mungkin dari kalian adalah sekolah online seperti ini ya. Nah, apa sih kegiatan yang kalian suka dan biasanya kalian lakukan di rumah selain membantu ibu beres-beres rumah? Nah, salah satu kegiatan yang paling saya suka adalah berkebun. Karena dengan berkebun, kita bisa mengamati nih pertumbuhan tanam-tanaman gitu. Dari mulai tunas, tumbuh menjadi pohon kecil, tumbuh menjadi akar yang kuat, dan juga tumbuh menjadi pohon yang berbuah dan berbunga. Kali ini kita akan membahas tentang materi biologi kelas 11, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yuk, kita mulai belajar. Jaringan pada tumbuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau jaringan yang sudah dewasa. Jaringan meristem ini terbagi menjadi meristem primer dan juga meristem sekunder. Sementara untuk jaringan permanen terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyongkong, dan juga jaringan pengangkut. Yang pertama akan kita bahas adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Singkatnya, jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Nah, tadi di sebelumnya saya sudah membahas bahwa jaringan meristem itu terbagi menjadi dua, jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer ini adalah jaringan meristem yang terdapat di ujung batang dan juga di ujung akar. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pemanjangan. Jadi, suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat di bagian ujung tunas, ujung batang, dan juga ujung akar. Sementara jaringan sekunder itu hanya ada pada tumbuhan dikotil dan juga gimnospermae. Yang berperan sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus, yang fungsinya adalah untuk melakukan proses penyebaran yang terdapat pada bagian akar dan juga batang. Ini gambar ujung akar. Nah, kalau kita lihat ada 3 zona dalam ujung akar. Yang pertama adalah zona pembelahan, yang dimana di zona pembelahan ini banyak sel-sel meristematik yang aktif membelah, sehingga ciri khasnya adalah sel-selnya kecil dan tersusun rapat dan pertumbuhan selnya sangat cepat. Kemudian yang kedua itu ada zona pemanjangan atau elongasi, yang dicirikan semakin membesarnya sel dan vakuola semakin besar. Kemudian yang ketiga itu ada zona diferensiasi atau pematangan. Jadi pada zona 3 ini sel-sel mengalami pertumbuhan juga mengalami perkembangan. Perlu kalian ingat bahwa meristem primer ini berasal dari promeristem yang nantinya akan berkembang menjadi protoderm atau bakal epidermis. Kemudian ada prokambium yang nantinya berkembang menjadi berkas pengangkut, dan ada meristem dasar yang nantinya akan berkembang menjadi jaringan dasar. Nah, selanjutnya adalah jaringan permanen atau dewasa. Itu adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya adalah terdiferensiasi itu sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan juga struktur yang berbeda-beda. Jaringan permanen yang pertama adalah epidermis. Epidermis terdapat di seluruh bagian terluar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Nah, karena fungsinya melindungi, maka susunannya itu rapat-rapat tersusun atas sel lapis sel hidup. Kemudian sebagian bermodifikasi menjadi stomata pada daun, lentisel pada batang, duri semu pada batang mawar putih, kutikula, dan juga trikom, dan lain-lain. Perhatikan, ini adalah penampang melintang daun yang sudah diiris ya. Bagian atas dan bawahnya yang dilapisi oleh epidermis. Begitu pula juga dengan akar dan batang yang bagian luarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Jaringan permanen berikutnya adalah jaringan dasar atau yang biasa disebut dengan parenkim. Jaringan ini adalah jaringan yang paling banyak menyusun tumbuhan. Jaringan dasar ini tersusun atas sel-sel hidup yang membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang sangat bervariasi. Ada di seluruh bagian tubuh tumbuhan dengan vakuola yang berlimpah. Vakuola tersebut berkaitan dengan fungsi parenkim, yaitu sebagai penyimpanan cadangan makanan, penyimpanan udara, penyimpanan air, memiliki ruang antar sel yang tidak rapat. Kemudian pada dinding sel yang telah menebal pada celah-celah plasmodesmata yang nantinya berkaitan dengan pengangkutan ekstravaskuler.
Perhatikan, ini adalah gambar parenkim yang berfungsi untuk menyimpan amilum pada tumbuhan padi dan parenkim yang menyimpan udara pada bunga lili. Sebagian parenkim yang memiliki klorofil biasa disebut dengan klorenkim. Contohnya adalah jaringan palisade dan spons yang ada di daun. Jaringan palisade dan spons itu biasa juga disebut dengan mesofil. Lanjut ke jaringan penyokong. Jaringan penyokong yaitu jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kolenkim dan juga sklerenkim. Perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, maka sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Kolenkim menyokong tumbuhan yang masih muda, sementara sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah tua. Nah, pada dinding sel kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudutnya saja, sementara untuk sklerenkim menebal di seluruh bagian dinding selnya. Nah, untuk sklerenkim ini terbagi menjadi dua, yaitu serat dan juga sklereid. Serat sklerenkim contohnya itu seperti sabut kelapa ya. Nah, kalau misalkan sklereid itu contohnya batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat di buah pir. Nah, jadi kalau kalian makan buah pir nih, itu kan suka ada yang keset-kesetnya. Nah, itu namanya sel-sel batu atau contoh dari sklereid. Perhatikan, ini adalah gambar pada kolenkim dan sklerenkim. Perhatikan ya, penebalannya kalau kolenkim terjadi pada sudut-sudut dinding selnya, sementara sklerenkim penebalannya lebih merata dan lebih tebal. Jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut yang terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem dan phloem mungkin sudah kalian sering dengar ya waktu kalian masih SD ya. Kalau xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya kenapa sih airnya itu dibawa ke daun? Kenapa nggak dibawa keluar? Biar jadi hujan. Kenapa ya? Ya karena di daun akan terjadi proses fotosintesis yang kemudian hasil fotosintesis tersebut akan diangkut oleh phloem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, mengenai sel-sel penyusunnya nih, xilem itu tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan juga sklerenkim kayu. Kalau phloem apa yang tadi sudah saya jelaskan, phloem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut, mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, phloem ini tersusun atas sel-sel tapis, pembuluh tapis, sel-sel pengiring, sel parenkim kayu, dan juga sel sklerenkim kayu. Ikatan pembuluh xilem dan phloem itu terdiri dari beberapa macam tipe. Ada kolateral terbuka, tertutup. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya. Kalau kolateral terbuka, itu xilem dan phloem berikatan di tengah-tengahnya dan ada kambium. Kemudian, kalau kolateral tertutup, itu phloem dan xilem-nya berikatan pada kambium. Nah, ikatan pembuluh kolateral terbuka bisa kita lihat pada batang dikotil, sementara untuk yang tertutup bisa kita temui pada batang monokotil. Lalu ada bikolateral, phloem itu mengapit xilem di tengah-tengah. Ada juga amfikribal, itu adalah tipe di mana xilem ada di pusat lingkaran dengan phloem mengelilinginya. Lalu ada ampifasal. Ampifasal itu adalah tipe di mana phloem ada di pusat lingkaran dengan xilem mengelilinginya. Nah, itu dia pembahasan mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Semoga apa yang saya sampaikan semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker kapanpun. Cukup sekian, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.